selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Acara ini memang selain kita diskusi secara serius, ini juga ajang silaturahmi ya, terutama untuk kawan-kawan CHRP yang sudah lama mungkin tidak bersua satu sama lain akibat pandemi Covid ini. Jadi minimal kita bersua melalui virtual gitu ya, dunia yang selama ini kita nggak pernah berpikir ternyata harus kita masuki saat ini juga. Nah, topik ini memang saya dan Pak Bambang berdiskusi untuk mengenai topik karena memang topik ini menjadi topik yang paling hangat selain mengenai topik kesehatan pada situasi nasional pandemi COVID-19. Temanya sangat spesifik ya, yaitu tentang pekerja. Kita tahu angka PHK semakin tinggi, angka ketidakjelasan pekerja di rumahan juga semakin tinggi. Begitu juga dengan fasilitas yang makin dibutuhkan, sementara perusahaan juga dunia usaha mengalami berbagai kesulitan lain. Nah, memang topik ini khusus mengenai mencari balancing gitu ya, mencari jembatan diskusi karena memang Jumat nanti adalah Hari Buruh Sedunia. Saya pikir ini juga momen penting untuk kita respon karena buruh dan pekerja adalah yang paling vital dalam sistem kenegaraan kita juga yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Jadi terima kasih banyak atas para bicara yang sudah hadir dan bersedia hadir, terutama Pak Bambang Supriyanto yang tidak lelah-lelahnya gitu ya memberikan ilmunya kepada kita semua. Begitu juga dengan Ibu Dirjen, selamat pagi Ibu, Ibu Hayani Rumondang, terima kasih kehadirannya di tengah-tengah waktu yang sangat sibuk, bisa meluangkan waktu berdiskusi bersama kami. Ibu Endang, terima kasih banyak karena sudah juga hadir. Ibu Endang ini praktisi hubungan industrial ya, ini isu yang wah makin makin seru gitu dan kedepannya saya pikir dengan dunia baru virtual ini juga makin makin seru juga untuk didiskusikan dan juga Ibu Eli Rosita Silaban gitu sebagai salah satu konfederasi buruh yang sangat besar di Indonesia. Terima kasih kehadirannya Bapak Ari Ekananta. Saya kenal sekali dengan Bapak Ari dengan Puan CHRP-nya gitu ya. Memang acara ini bekerjasama antara Magister Hukum Fakultas Hukum Unikat Majaya dan juga CHRP Certified Human Resources Program yang diinisiasi oleh Pak Bambang. Boleh juga kalau mau beli es krim, silakan. Yang tidak berpuasa, ke bagi yang berpuasa tentu itu godaan ya. Nah, saya tanpa memperpanjang pembukaan ini, saya serahkan kepada host dan juga kepada para pembicara selanjutnya. Semoga acara ini bisa membuahkan hasil yang baik dan juga untuk ke depan kita bisa merespon dengan lebih cepat dan juga lebih tepat. Selamat sekali lagi untuk para acara dan silakan berdiskusi. Fakultas Hukum akan juga menyimak dengan baik dan mencatat poin-poin penting. Terima kasih banyak Ibu Putri dan saya serahkan kepada Pak Ari. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya adalah diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Ari yang saat ini adalah seorang advisor di OJK serta member of Risk Management Remuneration dan Nomination Komite di PT Pegadaian serta merupakan fasilitator remunerasi di CHRP. Untuk Bapak Ari dipersilahkan untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih Ibu Putri. Suatu kehormatan bagi saya, Ari Ekananta, untuk bisa menjadi moderator dari acara seminar online dengan topik perlindungan hak normatif pekerja atau buruh terkait dengan pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Selaku moderator, saya menginformasikan bahwa acara kita akan terdiri dari 2 sesi, yaitu yang pertama adalah sesi paparan dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Telah hadir bersama kita 4 orang panelis yang sangat ahli, kaliber, dan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Izinkan saya memperkenalkan sekaligus menyapa para panelis kita.
Pertama, mari kita sapa Ibu Dr. Anda Hayani Rumondang, MA, selaku Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI. Ibu Hayani Rumondang berlatar belakang S1 Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, serta S2 Master of Population and Human Resources Development dari Universitas Adelaide, Australia. Beliau dilahirkan di Rantau Prapat dan kebetulan berulang tahun di bulan ini, tepatnya di tanggal 19 April. Selamat pagi dan selamat datang. Juga selamat ulang tahun kepada Ibu Hayani Rumondang. Pagi Pak Ari, terima kasih. Panelis berikutnya adalah Bapak Dr. Bambang Supriyanto, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya, juga konsultan hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, mediator Pusat Mediasi Nasional, serta program director dari CHRP Unika Atmajaya. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 September, berlatar belakang pendidikan S1 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta S3 Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat pagi dan selamat datang, Bapak Bambang Supriyanto. Pak Bambang? Pak Bambang, bisa pantau, Pak? Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Panelis ketiga kita adalah, terima kasih Pak Bambang. Ya. Panelis ketiga kita adalah Ibu Dr. Anda Endang Susilowati, SHMH, selaku pengacara dan praktisi hubungan industrial, serta mantan Ketua Advokasi DPN Apindo. Beliau dilahirkan di Pontianak 29 Maret dan berlatar belakang S1 Hukum dan S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, serta S2 Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Endang Susilowati. Bu Endang, bisa dipantau Bu suara kami Bu, suara saya? Mendengar Pak. Selamat pagi, terima kasih. Dan panelis terakhir telah hadir bersama kita Ibu Eli Rosita Silaban, selaku Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI. Beliau dilahirkan di Tapanuli 3 Agustus dan berlatar belakang pendidikan ekonomi manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Aktif berkiprah di SBSI mulai dari tahun 1994, sempat menjadi Deputi Departemen Hubungan Industrial, Ketua Umum Gartek SBSI, Deputi Presiden KSBSI, dan saat ini menjadi Presiden KSBSI. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Eli Rosita Silaban. Iya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Eli. Ya, saya dengarkan, Pak. Siap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demi kelancaran seminar online ini, izinkan saya untuk menyampaikan aturan main yang akan kita perhatikan dan patuhi bersama. Pada sesi paparan, Bapak dan Ibu panelis akan diberi kesempatan untuk menyampaikan paparan masing-masing maksimal 10 menit. Setelah seluruh panelis menyampaikan paparan, kita akan lanjut dengan sesi tanya-jawab, di mana Bapak dan Ibu peserta dipersilakan untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya kepada Bapak dan Ibu panelis. Adapun tata cara dan mekanismenya sebagai berikut. Pertama, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengirimkan pesan chat pada fitur yang tersedia di Zoom ini. Pastikan pesan tersebut berisi nama lengkap dan asal perusahaan atau institusi tempat Bapak dan Ibu bertugas. Dengan berat hati, saya tidak akan membacakan pesan yang tidak lengkap. Sekali lagi, mohon Bapak dan Ibu menyebutkan nama lengkap dan asal perusahaan atau institusi tempat Bapak dan Ibu bertugas. Bapak dan Ibu sudah boleh melakukannya sejak sesi paparan dari masing-masing panelis, jadi tidak perlu menunggu sampai sesi tanya jawab dimulai nanti. Kemudian, sesuai dengan urutan nama yang muncul di fitur chat, maka saya akan memanggil Bapak dan Ibu peserta, lalu mempersilakan untuk menyampaikan pendapat ataupun bertanya. Mohon sampaikan pendapat atau pertanyaan Bapak dan Ibu secara singkat, padat, dan jelas, serta khusus bagi yang bertanya, mohon infokan juga pertanyaan tersebut diajukan kepada siapa. Apabila Bapak dan Ibu sudah saya panggil sebanyak 3 kali, namun tidak ada tanggapan, maka saya akan memberi kesempatan tersebut kepada urutan berikutnya. Saya akan memberi kesempatan kepada 3 orang peserta di setiap putaran pada sesi tanya-jawab sebelum para panelis nantinya memberikan tanggapan ataupun jawaban atas pendapat atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta. Demikian tata cara dan mekanisme untuk sesi tanya-jawab nanti. Semoga dapat dimaklumi dan dipatuhi oleh semua pihak supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita segera masuk ke sesi pertama kita, yaitu sesi paparan yang akan dimulai dari Ibu Hayani Rumondang.
Ibu Hayani akan menyampaikan paparan mengenai kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak-hak normatif pekerja atau buruh terkait pandemi COVID-19. Kepada Ibu Hayani Rumendang, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ari Ekananta. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Ibu Dekan, Ibu Asmin, dan juga Pak Bambang, para panelis lainnya, pembicara lainnya yaitu Bu Endang dan Bu Eli, serta Bapak Ibu para partisipan dalam webinar ini. Terima kasih tentu undangannya. Saya senang sekali karena terus terang kesempatan ini bagi kami terutama adalah untuk menyampaikan informasi dan juga tentu mendapatkan masukan dan pandangan-pandangan sehingga nanti kita sama-sama bisa melewati pandemi ini dengan baik, khususnya untuk bidang ketenagakerjaan. Bapak Ibu, sama-sama kita ketahui ini data yang kami ambil. Data terakhir memperlihatkan bahwa dari WHO menyampaikan bahwa pandemi COVID ini sudah menyebar di 210 negara. Dan bisa kita lihat betapa banyaknya yang terdampak, sekitar sampai 2,9 juta orang, dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, intinya adalah selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat, nah, pandemi COVID ini berdampak pada persoalan-persoalan perekonomian, baik secara global maupun nasional. Nah, untuk ini tentunya pasti dampak ketenagakerjaan menjadi hebat karena apa? Karena situasi ketenagakerjaan ini menerpa kedua pihak, tentu pekerja dan pengusaha, dan tidak hanya itu, sektor formal, termasuk pemerintah, termasuk tentu adalah negara. Jadi sektor ketenagakerjaan ini mempunyai dampak yang sangat signifikan. Nah, Bapak Ibu, kami ingin menunjukkan bahwa dari beberapa yang kami ambil data-data tentang dampak COVID global dan nasional ini, kita melihat dari IMF menyatakan bahwa diproyeksikan sekitar 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun 2020. Kemudian World Bank juga menyampaikan bahwa ini akan menjadi potensi resesi dunia. Kemudian Kementerian Keuangan ini ada skenario terburuknya, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai minus 0,4 hingga 0,4%. Nah, kita lihat juga kemudian Purchasing Managers Index-nya juga manufacturing ini mengalami kontraksi. Lalu impor saja sudah turun 3,7%. Jadi kemudian inflasi Maret ini mencapai 2,95% year on year. Nah, G20, negara-negara G20 kebetulan juga baru seminggu yang lalu ada pertemuan Menteri-Menteri Tenaga Kerja G20. Negara-negara anggota G20 juga menyampaikan betapa terpuruknya negara-negara tersebut termasuk di bidang ketenagakerjaan. Nah, kemudian mari kita lihat dampaknya terhadap bidang usaha. Pertama, ini yang kami dapatkan, baik informasi-informasi yang saya ikuti langsung dalam pertemuan-pertemuan pemerintah tentunya bersama juga dengan sektor-sektor usaha. Nah, ini yang meningkat saat ini ya memang dari sektor kesehatan ya, makanan, teknologi informasi dan komunikasi, retail, dan tentu beberapa produk-produk kesehatan pribadi yang demikian meningkatnya. Nah, kita lihat sekarang yang bertahan ini tentu adalah yang sektor-sektor yang sebagian juga yang melayani kepentingan umum ya, listrik, gas, air bersih, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Yang paling terdampak yaitu kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu sektor pariwisata apalagi? Kami sudah mendapatkan data. Sektor pariwisata ini cash flow-nya sudah sangat rendah. Jadi termasuk yang paling terdampak adalah di sektor perhotelan dan sektor-sektor yang mengikuti sektor perhotelan.
Kemudian sektor industri manufaktur yang mengurangi produksi akibat kekurangan bahan baku impor. Juga terhambat karena ekspor akibat kebijakan lockdown di beberapa negara tujuan ekspor. Nah, inilah yang paling terdampak ayamnya. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian data yang khusus mengenai ketenagakerjaan, dampaknya terhadap bagaimana akhirnya proses-proses produksi tidak bisa dilakukan, berdampak pada merumahkan pekerja dan juga PHK. Tapi terus terang Bapak Ibu, data ini adalah data yang kami dapatkan langsung, yang langsung dilaporkan kepada kami, baik itu melalui Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia, melalui kawan-kawan kita Serikat Pekerja, juga dari Apindo dan organisasi lainnya. Jadi data ini sebenarnya kalau menurut pandangan kami belum menunjukkan fakta yang ada, bisa lebih besar dari sini. Karena ini yang dilaporkan. Jadi kita lihat bagaimana berapa banyak perusahaan yang sudah mem-PHK dan merumahkan di sektor formal perusahaannya, yaitu sekitar 41.321 perusahaan yang sudah yang kami dapatkan informasi mem-PHK pekerjanya. Jadi kira-kira tenaga kerjanya sebesar 246.218. Jadi ini kelihatan angkanya ini tidak merepresentasikan keseluruhan dari yang tidak dilaporkan. Saya kira mungkin lebih besar lagi ya. Nah, kemudian yang dirumahkan ini lebih besar, sekitar 1.314.000 dengan data perusahaan 44.429. Nah, artinya ini adalah proses-proses yang kami mengikuti, ada proses-proses yang disepakati bersama, ada hak-haknya yang dibayarkan secara penuh, ada hak-haknya yang tidak dibayarkan secara penuh. Nah, kemudian dari informal yang kami dapatkan, mungkin ini lebih besar lagi dari data-data yang lain ya. Jadi kami mengutip bahwa yang kami dapatkan aja sekitar 538.000 pekerja tenaga kerja di sektor informal totalnya, baik itu yang dirumahkan maupun yang di PHK. Jadi ini adalah angka terakhir 22 April yang kami ambil, sekitar 2.099.000 pekerja yang terdampak dengan jumlah perusahaan sekitar 117.000. Nah, kita melihat bahwa begitu besarnya dampak ini kepada sektor-sektor yang memang terus terang kami tidak mendata secara detail, belum kami data secara detail sektornya, tetapi dari provinsi kami sudah bisa menyajikan di sini. Yang terbesar itu yang merumahkan pekerjanya adalah di DKI Jakarta, sedangkan yang PHK di sektor formal itu adalah yang tertinggi kita lihat adalah Jawa Timur. Nah, untuk sektor informal itu justru di sini adalah kelihatan Riau yang paling besar PHK pekerjanya. Jadi ini kira-kira gambaran yang kami dapatkan datanya langsung. Jadi belum data-data yang tidak dilaporkan kepada pemerintah. Jadi Bapak Ibu sama-sama kita ketahui bahwa dalam regulasi kalau yang namanya di PHK itu kan mestinya yang disebut dengan PHK yang bukan karena pensiun, yang bukan karena kontrak habis, yang bukan karena meninggal dan sebagainya, tentu PHK itu tidak bisa sepihak. Jadi harus dilakukan melalui proses regulasi. Tapi ini kami dapatkan data, mereka sudah menyebut dengan PHK. Lanjut, kemudian karena bicara soal bagaimana peran pemerintah, jadi ternyata memang dampak pemberlakuan PSBB di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan ini, potensi penambahan angka pencari kerja baru untuk lulusan yang terbaru ini tentu tidak akan terserap dengan lapangan pekerjaan di daerah PSBB. Dan melemahnya dunia usaha hampir di semua sektor dapat mengarah terjadinya PHK secara massal. Belum lagi efek dominonya, jadi akibat penurunan kinerja perusahaan yang mengancam kelangsungan usaha dan kelangsungan pekerja. Tentu
adanya kebijakan-kebijakan kepada kebijakan perusahaan merumahkan sementara pekerjanya, penghentian pekerjaan, dan menurunnya kemampuan perusahaan dalam membayar upah dan tunjangan hari raya. Ini memberikan efek domino yang luar biasa. Dan dampak langsung kepada sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik dan sektor informal seperti pekerja ojek online. Ini juga luar biasa, tapi karena kemarin ada pemanfaatan lebih besar lagi, misalnya memberikan mereka ikut membantu mendistribusikan bantuan sosial, ini masih ada bergerak. Nah, kemudian penurunan kinerja perusahaan dan permintaan pasar bahkan cenderung mendekati mendekati tidak ada aktivitas sama sekali karena adanya pembatasan pergerakan orang dan barang sepanjang PSBB diberlakukan. Kemudian keterbatasan kemampuan untuk bertahan di sektor industri padat karya. Ini satu persoalan yang lain. Lalu Bapak Ibu yang kami banggakan, bagaimana sebenarnya proyeksi ketenagakerjaan? Proyeksi ketenagakerjaan dalam kondisi COVID ini, angka pengangguran diperkirakan akan bertambah bisa sekitar 2 jutaan. Jadi sekitar 2 juta, kalau 2 juta sampai 3 juta. Jadi tentu kenaikan TPT ini kalau melihat tambahan sekitar 2 juta bisa menjadi 9% jadinya. Yang tadi menjadi 7% sampai 9%, yang sekarang dalam angka 5%. Nah, saat ini tadi sudah kami sampaikan PHK pada 22 April 2020 angka terakhir berjumlah 246. Berarti akan ada posisi angka pengangguran sudah mencapai 8% dari proyeksi penambahannya. Nah, perlu memang kita waspadai dan terutama menjaga agar jumlah pekerja di sektor formal yang dirumahkan dan pekerja di sektor informal yang terdampak ini tidak bergeser ke posisi jumlah pekerja yang di PHK ataupun kehilangan pekerjaannya. Ini akan bertambah rumit mengatasi ketika akan ada recovery nanti. Persoalan-persoalan baru tentu akan muncul kembali, akan muncul menambah pelitnya persoalan-persoalan dampak masalah sosial pengangguran. Kemudian kita melihat waktunya 2 menit lagi ya Bu. Terima kasih. Ya baik, lanjut. Nah, ini kebijakan pemerintah menangani pandemi. Jadi antara lain kami menyebutkan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan dan sebagainya, pemulihan ekonomi menghindari kebangkrutan, refocusing anggaran untuk pekerja yang dirumahkan dan di PHK. Artinya dan juga dukungan perlindungan untuk social safety net. Untuk bidang ketenagakerjaan, sama-sama kita ketahui ada namanya prakerja. Ada namanya prakerja, ada prakerja. Ini prakerja memang yang tadinya diperuntukkan untuk situasi normal, yang sebenarnya mengambil porsi besar pelatihan, tapi sekarang adalah kepada insentif. Itulah yang diberikan. Nah, kemudian bagaimana strategi penanggulangan? Nah, ini yang saya katakan tadi, prakerja ini ternyata tidak bisa mengatasi sebagaimana dalam kondisi yang harus normal karena lebih besar kepada insentif dan itu mungkin persoalan tidak bisa selesai sampai di situ. Nah, yang ingin saya sampaikan sebelum saya akhiri adalah karena bicara soal bagaimana hak normatif, yang paling sekarang urgent adalah soal THR. Kemudian upah pekerja yang mungkin disepakati tidak dibayar secara penuh dan sebagainya. Tentu ini akan menimbulkan persoalan-persoalan baru, mungkin akan menambah permasalahan-permasalahan yang bisa mengarah kepada perselisihan. Padahal kebutuhannya adalah mendesak saat ini. Ini yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mungkin nanti kita lebih bisa berdiskusi secara detail. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Ari. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk awal diskusi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hayani. Rasa sangat jelas apa yang menjadi fokus dan prioritas dari pemerintah terkait perlindungan hak-hak normatif pekerja terkait dengan pandemi saat ini. Berikutnya kita persilakan kepada Bapak Bambang Supriyanto untuk menyampaikan paparan mengenai kondisi dilematis terkait kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh sehubungan dengan pembatasan kegiatan proses produksi akibat pandemi COVID-19. Kepada Bapak Bambang Supriyanto, waktu dan tempat dipersilahkan.
Suara saya kedengaran sudah? Suaranya agak pelan, Pak. Oke, suaranya kedengaran sekarang? Sudah lebih baik. Boleh agak lebih kencang sedikit, Pak? Atau mungkin lebih dekat dengan mic? Oke, saya dekatkan mic-nya dan suaranya saya tambah. Sudah bagus, Pak. Baik, Silakan. baik. Selamat pagi, Bu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dirjen, Ibu Hayani, kemudian Bu Endang, teman sejawat, dan kemudian Bu Eli. Salam kenal Bu Eli Silaban. Saya kenal baik dengan Pak Rekson Silaban, itulah. Baik. Oh iya Pak, makasih Ya, salam Pak. buat Pak Rekson. Ya, baik. Ya Pak ya. Saya langsung masuk. Jadi di sini judulnya sebagaimana bisa dibaca di situ, tidak usah bacakan, memang dilematis. Kenapa digunakan kata dilematis? Di dalam hubungan kerja ini memang dengan adanya musibah yang seperti ini suatu dilema. Dilema dalam arti kata bahwa ini menyangkut kepentingan dua elemen yang signifikan di dalam proses produksi barang dan atau jasa, yaitu pengusaha dan pekerja. Ini siapa yang harus ditolong ini, gitu kan? Jelas pada umumnya dikatakan bahwa pekerja dalam keadaan lemah. Tapi dalam hal ini juga bahwa sebagai pengusaha juga berat juga ini, berat juga. Pemasukan menurun dan sebagainya, target-target juga kacau dan sebagainya. Di sisi lain dia harus memberikan kompensasi kepada pekerja terhadap tindakannya yang terkait dengan pembatasan kegiatan proses produksi ini. Baik. Jadi dalam hal ini bagaimanapun suatu fakta bahwa dampak semuanya ini pada pengusaha tadi saya sampaikan turunnya income perusahaan dan kemudian ada pengeluaran ekstra untuk pembayaran pengakhiran hubungan kerja atau PHK. Ini sesuatu masalah cash flow di sini, gitu. Ya, ya kalau pekerjaannya cuma sedikit, kalau pekerjaannya bicara katakanlah ribuan misalnya, itu tentu bukan suatu hal yang kecil begitu ya. Karena tidak mungkin mem-PHK tanpa membayar, gitu. Tadi Ibu Dirjen juga sudah menyinggung, tentunya kami dalam hal ini sama-sama perspektifnya, ya PHK itu kalau menurut teori panjang prosesnya, tidak bisa PHK sepihak. Karena PHK sepihak adalah batal demi hukum, begitu menurut Undang-Undang 13 2023. Nah, dampak dari bagi pekerja berkurangnya upah karena work from home. Juga apabila lebih tragis lagi kalau itu diputus hubungan kerja. Udahlah masa depan nggak tahu mau kemana, kira-kira begitu. Nah, jadi dua-duanya ini menderita masalah di sini. Nah, ini dilematis. Dilematis ini saya arahkan pada pemerintah nantinya, pada ujungnya. Ya, saya arahkan pada pemerintah. Karena pemerintah juga menikmati adanya produksi. Jadi dua ini pemain utama di antara pemain utama yang lain untuk suatu pertumbuhan ekonomi. Ekonomi akan tumbuh ketika ada usaha perusahaan yang berjalan, dan kemudian ada penghasilan, ada ekspor dan sebagainya, ekonomi tumbuh. Di samping juga transaksi pembelian atas produk-produk yang dipasarkan. Nah, oke, tadi Ibu Dirjen, Ibu Hayani memberikan data. Saya sih dari luar ambil data yang umum sajalah gitu ya. Ini posisi 22 April. Saya permudah saja. Seperti ada tampil di sini, sebanyak 84.000 sekian telah merumahkan. Merumahkan berarti masih ada hubungan kerja ini. Mudah-mudahan demikian. Tapi pastinya iya ya, karena tidak ada pernyataan PHK. Total pekerja yang dirumahkan adalah 1,5 juta sekian. Nah, ini dirumahkan ini dengan upah apa tidak? Kalau dengan upah bagaimana caranya merumuskan dan sebagainya. Kemudian total ada 31 perusahaan dari sektor informal, ya ini data di sini ya, kecil ini ya, 538. Ada sekitar 116.000 perusahaan, 116.000 perusahaan yang kegiatannya tersendat. Berarti ya ada gangguan, ada hambatan di sini akibat musibah ini, dan jumlah karyawan yang di PHK 2 juta. Baiklah, saya kira saya tidak mengatakan data tidak penting, data adalah penting. Karena ini nanti akan follow up-nya adalah bagaimana kira-kira apa yang perlu dilakukan. Jadi ya pesannya adalah yang disampaikan oleh Bu Hayani adalah banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, dan ini juga. Nah,
materi saya itu kalau bicara PHK, tentu saya berbicara dari perspektif hukum ketenagakerjaan ini. Ya. Kalau kita bicara PHK, itu pesangonnya 1 kali atau 2 kali, gitu. Ini saya mau pakai bahasa sehari-hari. Pesangonnya 1 kali atau 2 kali. Kalau ini dalam kategori force majeure, nah force majeure pun kita masih berdebat ya. Tapi saya cenderung mengatakan ini force majeure ceritanya kalau kita bicara force majeure. Dan kalau tidak salah ada juga surat edaran dari suatu dinas tenaga kerja, saya lupa namanya, dari Tangerang barangkali. Di surat edaran itu menyatakan bahwa mekanisme atau apa yang terjadi di sini adalah suatu force majeure. Saya setuju. Nah, apabila force majeure 1 kali, ya, bukan 2 kali. Tanpa kesalahan juga tidak bisa serta-merta saja ini. Jadi jelas di sini saya kira sangat terang benderang bahwa mekanisme hukum ketenagakerjaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam keadaan yang darurat. Nah, seharusnya sih apapun ya berjalan. Karena tadi kita mengatakan force majeure atau bukan, itu pun juga berangkat dari hukum juga. Jadi mestinya konsisten juga, semua turunannya pun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja dirumahkan, upah dibayar penuh seperti biasanya, ini suatu pertanyaan. Apakah full dibayar seperti dalam mekanisme scourging, kalau dalam proses PHK itu dibayar penuh, yang oleh SEMA 3 tahun 2015 dikatakan cukup hanya 6 bulan. Apakah upah dibayar kurang dari biasanya? Kalau kurang sebesar apa? Rumusnya bagaimana? Dan sebagainya. Tetapi saya juga sempat melihat adanya surat edaran dari Kemnaker yang intinya adalah pada poin ini adalah imbauan agar terkait dengan besaran upah ketika dalam masa dirumahkan itu dibicarakan secara perundingan bipartit. Ya, saya kira ini cara yang bagus, apa boleh buat ya. Tapi kalau kita bicara perundingan bipartit dalam bahasa bisnis disebut dengan negosiasi. Negosiasi itu, nah ini, kunci sukses negosiasi itu apabila para pihak sepakat, tapi tentu harus masing-masing mau berkorban. Mau berkorban, memberikan suatu pengorbanan untuk bisa mencapai suatu kesepakatan. Bisa win-win begitu. Negosiasi kalau satu pihak tetap pada pendiriannya, maka menjadi pokoknya. Ini mohon maaf Bu Eli ini, biasanya yang sering dikatakan pokoknya itu adalah teman-teman serikat pekerja gitu ya. Baik, kalau di PHK misalnya, pertanyaannya adalah bagaimana nanti kalau keadaan jadi normal kembali. Kemarin saya bincang-bincang dengan orang dari hospitality, dari perhotelan. Dia mengatakan bahwa hotelnya juga parah sekali dan tutup, sama sekali tidak ada tamu. Nah, dia juga mengungkapkan, ya kalau di PHK ya memang kami sulit juga. Karena ini akan normal, pasti akan normal, masalah kapan. Tetapi tenaga-tenaga kami yang sudah terlatih dan sebagainya, kemana? Dan saya akan merekrutnya bagaimana? Ini satu masalah yang lain juga. Karena untuk tidak mem-PHK dia berarti merumahkan. Merumahkan berarti membayar upah. Kembali lagi upahnya berapa sebaiknya dibandingkan dengan upah yang biasa diterima. Bagaimana dengan THR? Saya membaca adanya pointer, ya. Pointer itu dari pertemuan LKS tripartit. Di sini ada Bu Dirjen juga sebagai ketua malah gitu. Bahwa di sini ditulis dalam suatu poinnya bahwa THR harus dibayar penuh. Ini juga ini sekarang kalau dibayar penuh tentunya pengusaha juga bermasalah juga. Sama saja dengan membayar 1 bulan upah lurus-lurus dikalikan jumlah pekerjanya. Padahal cash flow-nya pun lagi sakit parah dalam seperti ini, gitu kan. Nah, dalam hal ini, dalam semua ini, dari situasi saat angka 1, 2, 3, 4, dan 5, meskipun pekerja buruh merasa sakit, merasa menderita dan sebagainya, apa boleh buat? Dalam keadaan begini mereka tidak bisa turun ke jalan. Makanya kelihatannya baik-baik saja, padahal bukan. Coba kalau mereka diberikan kesempatan turun ke jalan, pasti akan luar biasa. Nggak tahu nanti 1 Mei seperti apa ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita kembali ke 0, ke 0, ya, kita lihat dalam hubungan kerja ini secara formatnya,
itu para pihak kan pengusaha dengan pekerja. Nah, kodrat kedua pihak ini, saya ibaratkan hubungan mereka ini, ibarat dua sisi mata uang. Satu mata uang koin, itu kiri dan kanan itu sama. Beda ya. Sebelah sini sama sini beda, tetapi mereka satu. Jadi ini uniknya begitu. Koin itu sisi kiri dan sisi kanan itu berbeda, tetapi tetap satu. Maksudnya bagaimana? Di sini kalau diibaratkan di sini, satu sisi, mereka itu terlahir terkodrat bertentangan. Jadi pola pikir pengusaha dan pekerja itu bertentangan. Mudahnya saja begini, apa yang ada di benak pekerja adalah minta yang sebanyaknya, sebaik-baiknya, dan itu adalah cost. Tetapi di sisi lain, apapun yang terjadi dan apapun yang ditemui, bahwa pengusaha harus mengendalikan cost. Jelas ini suatu kontradiksi yang abadi, ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia yang namanya employer dan employee memang seperti ini. Berangkat dari suatu pertentangan kepentingan sebetulnya, gitu. Tetapi sisi yang lain, suatu fakta juga, mereka menyatu dalam satu tujuan. Karena perusahaan itu adalah sawah ladang mereka, adalah tempat mereka mencari nafkah dan sebagainya. Tujuannya tiada lain tidak bukan adalah suksesnya perusahaan, makin majunya perusahaan, karena perusahaan makin maju, mereka pun akan mendapatkan manfaat. Jadi ini suatu hal yang unik ya, secara filosofis ini unik ya. Baik. Nah, konkretnya seperti apa sekarang? Ya, 2 menit lagi Pak Bambang ya. Makasih Pak. Baik, ini terakhir ya. Jadi ini inti daripada slide saya. Lalu solusinya bagaimana menghadapi dilema? Kita kembali pada yang kita sama-sama tahu bahwa ada dialokasikan 405,1 T untuk dalam menanggulangi COVID-19 ini. Di sini ada angka anggarannya 150 T untuk biaya pemulihan ekonomi sosial, 110 T untuk jaring pengaman, 75 T bidang kesehatan, 70,1 insentif perpajakan, jumlahnya 405,1. Nah, saya mengusulkan di sini, seharusnya pengusaha dan pekerja itu dibantu dari sini juga. Kelihatannya tidak ada di sini yang langsung alokasi kepada biaya untuk PHK dan biaya untuk work from home. Tidak ada di sini. Padahal ini kecil lah dibanding dengan 405 yang secara skala nasional. Jadi yang saya pikir kalau ini diimplementasikan kepada tadi perusahaan yang mem-PHK dan atau perusahaan yang melakukan kerja di rumah, paling-paling sekitar 500 miliar atau 1.000 miliar atau 1 triliun itu kurang dari situ kira-kira. Jadi kecil saja. Tetapi itu menunjukkan partisipasi konkret dari pemerintah untuk membantu dua pihak yang dua pihak ini adalah tulang punggung dalam terciptanya nanti suatu situasi yaitu pertumbuhan ekonomi. Iya. Nah, baik. Jadi itu adalah usulan saya konkretnya ada di halaman ini ya, di halaman itu. Jadi mohon saya melewati Bu Dirjen disampaikan ini bahwa dalam forum ini ada ukuran ada proposal yang simpel saja. Mohon dianggarkan untuk membantu perusahaan membiayai urusan PHK kalau memang harus PHK dan kemudian upah kalau dirumahkan. Tentunya tidak 100%, tapi ada penambahan lah kira-kira begitu. Jadi menjadi lebih baik. Jadi jangan dilepaskan begitu saja. Pengusaha head to head dengan pekerja. Kasihan. Mereka sama-sama menderita, sama-sama menangis mereka sebetulnya. Baik. Nah, pertimbangan adalah ini slide terakhir. SDM yang berkualitas saat ini bekerja di perusahaan. Kenapa mereka masih bekerja di perusahaan? Karena mereka berkualitas. Kalau mereka buruk, sudah di PHK itu. Mereka itu adalah salah satu soko guru atau tiang utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, melakukan PHK merupakan dilema bagi pengusaha. Maju mundur, salah juga mundur, gitu kan? Mundur juga salah. Nah, PHK merupakan dilema. Kalau melakukan PHK berarti harus ada cost yang harus dibayarkan. Tidak melakukan PHK juga sulit karena membayar orang menganggur, katakanlah begitu. Meskipun menganggur bukan kemauan mereka. Nah, juga kalau PHK nanti ketika kondisi sudah normal kembali, jelas mereka masih diperlukan dalam proses produksi dan mereka adalah orang yang sudah proven, yang sudah ternyata berkualitas. Baik, itulah paparan saya. Silakan nanti diperbincangkan. Terima kasih.
Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Langsung saja kita lanjut kepada panelis yang ketiga, yaitu Ibu Endang Susilowati yang akan menyampaikan paparan mengenai perselisihan hubungan industrial sehubungan dengan perselisihan hak dan PHK antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dalam masa pandemi COVID-19. Kepada Ibu Endang Susilowati, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Eri. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Bambang, Ibu Eli, dan Ibu Dirjen. Apakah ada suaranya? Ada. Dapat mendengar suara saya? Oh iya. Ada. Terima kasih. Udah bagus. Silakan Bu Endang. Ya, terima kasih. Nah, saya sudah menyiapkan slide. Apakah bisa ditayangkan atau tidak perlu? Udah tayang, Bu. Sudah. Oh, Sudah baik. tertayang Ya. tadi, Bu. Namun dalam memaparkan ini, karena waktunya hanya 10 menit, saya tentu akan lompati yang tidak begitu signifikan. Baiklah, kita semua mengetahui bahwa masa situasi pandemi COVID ini sudah menimbulkan, kita bilang, bencana nasional ya. Presiden sudah menetapkan itu, dan terkait dengan penetapan Presiden itu, diterbitkan juga surat keputusan kepala daerah yang menetapkan PSBB, dan juga saya melihat ada surat edaran ya dari Kementerian Tenaga Kerja situ. Yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa konsekuensi daripada penetapan itu mengakibatkan sebagian pekerja bekerja dari rumah atau work from home, kemudian perusahaan mengurangi jam kerja, ada juga dengan bekerja secara bergantian, 3 hari grup yang ini, 3 hari lagi grup yang lain. Ada juga pekerja yang memang dirumahkan saja, tidak bisa bekerja karena kan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Nah, yang paling fatal adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ini yang kita sudah melihat seperti itu. Nah, menyikapi hal seperti itu, saya melihat dampak yang suka atau tidak itu terjadi, yaitu ketahanan finansial dari pengusaha itu melemah dan keberlangsungan usaha juga terancam. Ini seberapa lama mereka bisa bertahan tentu saja itu tergantung pada perusahaannya masing-masing dan bidangnya. Tapi ada juga perusahaan yang tidak terdampak. Saya melihat ada juga tentu ya, misalnya perusahaan yang bergerak di bidang yang memang menangani hal yang terkait atau untuk menunjang penanganan COVID ini. Kemudian pemutusan hubungan kerja, pekerja kehilangan pekerjaannya dan timbullah di situ keadaan memaksa, di mana kalau Pak Bambang tadi mengatakan sama-sama pengusaha dan pekerja itu sama-sama menderita. Nah, disitulah timbul keadaan memaksanya. Ya. Saya ingin meng-highlight surat edaran dari Menaker nomor M3 HK 04/I3 ya, /2020, yaitu tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha, pencegahan dan penanggulangan COVID. Itu di angka 19 Romawi, di angka 2 Romawi .4 itu mengatakan
bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja buruhnya tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja buruh dilakukan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh. Nah, saya melihat surat edaran ini secara implisit memberitahu bahwa pengusaha itu boleh loh membayar kurang daripada apa yang selama ini dibayarkan. Boleh loh melakukan pengurangan jam kerja, asal satu, yaitu dengan perundingan. Artinya, tanpa perundingan tidak boleh pengusaha sewenang-wenang melakukan hal itu. Karena saya amati, terus terang saya amati, ada juga pengusaha yang menyiasati surat edaran ini dengan melakukan kewenangan, melakukan secara sewenang-wenang. Mereka mengatakan, oke, pekerja diliburkan dan selama diliburkan tidak mendapat upah. Ada yang 50% upah, pekerja disuruh tanda tangan. Saya kira ini juga menyimpang, ya. Sebaiknya ini dilakukan perundingan, tidak sewenang-wenang. Masalah yang ada saya lihat, seberapa besar atau seberapa sampai di batas mana upah itu boleh dirundingkan dan cara pembayarannya seperti apa. Ini surat edaran Menaker tidak menyebutkan itu. Nah, kalau saya melihatnya dari kesemua yang ada, saya mengamati timbul masalah, yaitu negosiasi yang berakibat pengurangan pendapatan pekerja atau yang berupa kenikmatan, ini sulit mencapai kesepakatan. Karena kalau berbicara hak normatif pekerja, ini tidak saja hak mengenai upah atau hak yang diatur di dalam undang-undang. Hak normatif adalah juga termasuk semua hak pekerja yang sudah diperjanjikan, misalnya di dalam peraturan perusahaan, di dalam perjanjian kerja, di dalam PKB. Nah, ini kalau untuk menegosiasikan itu, ini terutama di level non-manajerial, ini sulit ya. Bahkan tadi Pak Bambang juga mengatakan ini yang biasanya pokoknya dari teman-teman saya yang serikat pekerja, mereka agak tidak mau tahu, apalagi kalau merasakan ini ujung-ujungnya akan terjadi PHK dan khawatir dengan kondisi pasca PHK, itu mereka biasanya bertahan sampai dimanapun mau bertahan. Nah, inilah ya. Nah, di sisi lain, seberapa kecil pun kewajiban pengusaha harus membayar dan seberapa besar dia bisa mengurangi kewajibannya, ini juga belum tentu perusahaan mampu untuk membayarnya. Ini sangat tergantung kepada ketahanan finansial perusahaan itu sendiri. Tadi kalau Pak Bambang mengusulkan agar pemerintah juga ikut membantu mengenai ini, saya sangat setuju sekali. Nah, hanya di dalam melakukannya itu harus betul-betul hati-hati. Apakah perusahaan memang tidak mampu atau memang mereka itu tidak terdampak atau mereka sesungguhnya kuat gitu. Itu harus hati-hati juga. Kemudian ada ketentuan kalau memang sampai kecil, ada ketentuan di dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ini masalah. Ya. Kemudian pasal lain yaitu di pasal 91 mengatakan bahwa kesepakatan pengusaha dengan pekerja untuk membayar upah lebih rendah dari ketentuan pengupahan batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh menurut peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini tentu tidak mudah
ya untuk ditempuh. Sekarang kalau kita katakan terjadi kesepakatan untuk membayar upah lebih rendah. Tetapi di lain hari, karena tidak ada payung hukum yang membolehkan seperti itu, yang mengecualikan kedua pasal yang saya sebutkan tadi, ini potensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Yaitu pekerja boleh menuntut pengusaha untuk memenuhi hak-haknya. Kita tahu bahwa pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu yang mengatur bahwa upah dan hak-hak lain yang timbul karena hubungan kerja akan kadaluarsa kalau melampaui waktu 2 tahun. Pasal ini sudah dianulir oleh keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi tuntutan mengenai pemenuhan hak pekerja itu tidak ada lagi kadaluarsa. Nah, ini yang juga di dalam masa pandemik COVID-19 ini kita harus juga hati-hati. Jangan sampai sekarang kita bisa mengatasi masalah, tapi justru setelah itu akan timbul masalah gugat-menggugat. Ini yang juga saya pikir harus kita antisipasi ke sana. Ya. Kemudian proses PHK waktunya 2 itu menit lagi juga ya. tidak sederhana. Ya, halo. Sudah bisa mendengar saya, Pak? Silakan Bu, silakan. Waktunya 2 menit lagi ya Bu. Oh ya, ya. Proses PHK dan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu juga tidak sederhana. Kalau kita melihat di sana ya, kalau saya ini harus dimulai dari perundingan bipartit, lamanya 30 hari, kemudian pencatatan permohonan, pencatatan perselisihan dan permohonan mediasi atau konsiliasi. Kemudian proses mediasi yang teorinya 30 hari, tapi dalam praktek biasanya lebih. Kemudian ada penyelesaian perselisihan melalui pengadilan yang ditentukan 50 hari. Ini juga sulit untuk dicapai. Apalagi perselisihan di tingkat kasasi 30 hari. Nah, prosedur penyelesaian perselisihan yang ada ini nampaknya tidak dapat diakomodir dalam keadaan COVID-19 ini. Sehingga saya melihat meskipun kedua belah pihak berunding, ya diharapkan akan ada kesepakatan. Tapi kalau tidak terjadi kesepakatan, kan nanti akan berujung kepada perselisihan. Nah, inilah yang barangkali dalam waktu masa COVID-19 ini perlu untuk disikapi, ya. Apalagi kalau adanya azas hukum bahwa hukum tidak berlaku dalam keadaan force majeure. Sekarang force majeure, kan? Sudah timbul force majeure. Nah, seharusnya ada diskresi terhadap peraturan yang berlaku. Sampai sekarang saya belum melihat adanya diskresi itu. Oleh karena itu saya merekomendasikan kepada pemerintah agar memberlakukan diskresi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengupahan dan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dan juga kepada Bapak Presiden agar mengeluarkan Perpu terkait dengan pelaksanaan pasal 90 dan 91 Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Barangkali waktu saya sudah habis ya Pak Eri. Baik Bu. Ya, sementara cukup dulu Bu Endang, boleh? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Endang. Jadi yang dapat saya garis bawahi tadi memang harus dicari cara untuk kita bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah ya Bu. Ya, betul Pak. Terakhir mari kita persilahkan kepada panelis kita yang keempat, Ibu Eli Rosita Silaban, yang akan menyampaikan paparan mengenai aspirasi pekerja atau buruh. Diharapkan pada kenyataan perlu perubahan pola proses produksi yang berdampak pada berkurangnya penghasilan pekerja atau buruh pada masa COVID-19. Kepada Ibu Eli Rosita Silaban, silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bu Eli, sebelum dimulai presentasinya, suaranya ada gemanya, Bu.
Enggak tahu ya Pak, tapi memang kurang bagus ininya dari tadi sinyal di sini. Oke, mungkin boleh dicoba dulu Bu, kalau Oke. bisa coba cari solusinya. Sekarang bisa? Silakan Bu, tapi masih bergema Oke. soalnya. Oh iya ya, kenapa ya? Ya, jadi terima kasih kepada Pak Bambang, Ibu Hayani, Ibu Endang, dan Bapak Ari yang sudah terdahulu menyampaikan semua ya, isi diskusi sebenarnya saya kira, dan terima kasih juga untuk Universitas Atmajaya yang sudah menginisiasi diskusi melalui Zoom ini, karena memang perlu kita membicarakan ini sekarang karena di tengah-tengah COVID tentang dalam kutip perseteruan buruh dengan pengusaha. Tapi ini sebenarnya bukan hal baru lagi, cuma kita dihadapkan dengan kesulitan baru karena tak seorang pun pernah menyangka akan terjadi COVID dan itu akan melanda ekonomi secara global dan juga melanda dan menghantam kehidupan kita secara mendasar, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatasinya dan menjawab kapan akan berakhir. Apakah suara saya didengar? Bisa dilanjut, silahkan. Oke. Ya, jadi saya sorotin saja dulu dari tadi saya sudah mendengar ada jumlah yang berbeda walaupun tidak sangat signifikan dari Ibu Hayani ke Bapak Bambang, dan data yang kami kumpulkan sampai 20 April ada perbedaan sekitar sekian ribu. Tapi ini memang data yang memang melalui database yang kita dapatkan. Kalau ditelusuri sampai ke dalam-dalam barangkali sudah lebih dari 2 juta sekian. Bukan hanya 2.800.000 orang lagi sampai sekarang, tapi barangkali sudah sampai 2,5 atau 2,7. Dan prediksi KSBC sendiri sampai bulan Juni kalau keadaan tidak berubah, ini akan bisa sampai 5 juta sampai 7 juta menghantam pekerja formal dan informal. Lalu di dalam kesempatan yang sama, tadinya Serikat Buruh tidak pernah memikirkan akan ada perseteruan tentang THR. Tapi ternyata buruh dan pekerja akan dihadapkan dengan masalah baru itu. Kalau SBSI sendiri berpikir bahwa sebenarnya THR itu sudah diakumulasi dari 10 bulan sebelumnya. Nah, COVID ini kan baru diumumkan resmi, atau misalnya kita memberlakukan work from home, physical distancing, social distancing itu baru bulan 3 gitu. Dan saya masih melihat mayoritas manufaktur di Indonesia, terutama garmen dan tekstil itu masih bekerja, mereka 95% dari perusahaan itu masih buka normal begitu. Tapi mereka ini juga dihadapkan dengan pemotongan upah dan THR yang akan ditiadakan sebagian atau dicicil sebagian, atau barangkali yang belum dapat kami dapatkan sekarang adalah barangkali juga akan ada perusahaan yang membayar penuh. Kita belum tahu karena data ini belum ada gitu. Nah, surat edaran dari Ibu Menteri juga sebenarnya saya setuju tadi dengan Ibu Endang, sebenarnya sangat bagus, tapi jangan ada poin 1, 2, dan 3 gitu. Poin 4 itu sangat bagus, karena kami Serikat Buruh juga seperti yang dibilang Pak Bambang tadi, Bu Endang, kami tidak pokoe lagi sekarang Pak, Ibu, karena ini kan sudah masalah yang dihadapi oleh Serikat Buruh, buruh itu sendiri, pemerintah, pengusaha, bahkan dunia. Untuk menghadapi ini, Serikat Buruh juga sudah salah dong harus menuntut apa yang mereka inginkan 100%, sementara tidak mendengar atau tidak berdiri di posisi di mana pengusaha berdiri saat ini gitu. Tapi alangkah baiknya kemarin itu mengikat, surat edaran itu akan mengikat, dirundingkan begitu. Barangkali Serikat Buruh juga tidak ngotot-ngotot lagi dalam keadaan sekarang gitu. Misalnya, apakah upah kalau misalnya mereka tidak bekerja, apakah upah dibayar 50%, 60%, 70%, memang batasannya belum pernah kita bicarakan, karena memang belum pernah dilakukan sama sekali. Atau bagaimana THR? Saya mendapatkan dari beberapa manufaktur,
ada yang setuju serikat buruh THR itu dibayar 2 kali, 50% di bulan Mei, lalu nanti antara Agustus sampai November akan dibayarkan 50% lagi. Nah, kalau ini kan bagus dibicarakan dan diikat sebagai sebuah agreement. Tapi misalnya yang hanya surat edaran tidak istilahnya tidak memaksa kita atau mengikat, itu kan bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Lalu misalnya seperti yang dikatakan Ibu Endang tadi, ya ini bisa saja menjadi salah satu strategi bagi pengusaha, sebagian pengusaha untuk tidak melakukannya sama sekali gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi KSBC sendiri, di bulan 3, segera setelah ada pemberitahuan working from home, kami menyurati Menteri Tenaga Kerja. Kami menawarkan diri untuk duduk bersama dengan pengusaha dan kementerian sebagai regulasinya untuk mendesain sebuah kesepakatan yang tertulis bagaimana kita melihat buruh yang dirumahkan, di PHK, yang tidak dapat THR, dan yang paling berat lagi nanti pasca pandemi ini akan lebih berat untuk pemulihannya gitu. Apakah membuat misalnya sebuah kesepakatan teman-teman yang dirumahkan atau di PHK ini adalah orang yang pertama dipanggil kembali untuk bekerja, atau seperti apa? Ini kan sekarang semua seperti pepesan kosong yang memang tidak ada pegangan sama sekali. Dan buruh itu sekarang marahnya itu bukan hanya ke pengusaha, tapi marah juga kepada serikat buruhnya karena tidak berhasil membujuk pengusaha dan pemerintah untuk duduk bersama. Jadi saya agak sedikit menyoroti soal ketidakinginan tripartit duduk bersama-sama mendesain sebuah kebijakan atau sebuah kesepakatan untuk menghadapi masalah tentang ketenagakerjaan ini. Di hampir semua negara, terutama misalnya kita sebut Vietnam, Kamboja, India, Myanmar, itu ada kesepakatan tertulis antara serikat buruh dan pengusaha dan pemerintah. Kesepakatan itu juga tidak misalnya pokok-pokok, dan kami juga kalau diberikan kesempatan di sini, kita akan mengadopsi seperti itu. Misalnya kita tahu kok perusahaan sekarang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kenapa di Indonesia tidak mau duduk bersama-sama dengan serikat buruh? Apakah misalnya serikat buruh ini karena selalu image yang mengatakan pokok-pokok? Tidak, dalam hal ini kita mau duduk bersama karena ini adalah masalah kita bersama. Di internasional semua melakukan itu. Saya cemburu dengan keadaan itu. Padahal negara kita kan sudah negara maju, yang seharusnya sudah lebih mudah mendudukkan kita bersama-sama karena ini adalah persoalan bersama. Lalu misalnya soal penanganan COVID yang 405,1 triliun. Itu kan sebenarnya sangat banyak sekali uang itu, dan ada untuk kartu prakerja lagi 5,6 triliun. Nah, sebenarnya saya tahu betul karena saya diundang salah satu pembicara waktu bulan Januari kemarin. Kartu prakerja ini tidak didesain untuk COVID gitu. Nah sekarang kartu prakerja dikeluarkan dan semuanya itu jadi untuk membalut, menyelimuti yang bermasalah dengan maksudnya tidak dibikin desain baru untuk kartu prakerja ini. Masih kita seolah-olah kartu prakerja ini adalah untuk mengasah skill kita, kemampuan kita untuk orang-orang yang baru di PHK. Kalau sekarang, kalau Bapak dan Ibu bertanya kepada serikat buruh atau buruh, mereka tidak menginginkan kartu prakerja untuk mengasah skill mereka lagi untuk pelatihan. Karena mereka sekarang sudah punya skill kok, sebenarnya sudah punya skill, tapi yang mereka butuhkan saat ini adalah dana, bantuan langsung yang bagaimana mereka bisa bertahan hidup untuk beberapa saat lagi sampai benar-benar COVID ini berlalu dari Indonesia. Jadi kalau misalnya bisa sarannya KSBSI, dana atau biaya kartu prakerja itu dirubah lagi ketentuannya untuk tidak mengasah skill lagi, untuk tidak mengikuti training lagi. Itu dibagi aja untuk buruh-buruh yang memang terkena langsung kena dampak COVID yang dirumahkan atau di PHK, atau mereka yang tidak dapat penghasilan lagi sama sekali. Sekarang kami dibuat cemburu karena kami melihat ini terlalu istimewa ojol. Ya, jadi ojol itu terlalu istimewa sekali gitu. Buruh manufaktur yang mendapatkan akses untuk mengakses
kartu prakerja dan mendapatkan dana itu, mereka tidak paham bagaimana mengaksesnya gitu. Walaupun mereka kerja di manufaktur, mereka tidak paham betul bagaimana mengakses itu. Jadi dibuat juga mereka sebenarnya dihadapkan ke dilema, ke sebuah dilema. Sebenarnya keinginan mereka adalah bagaimana mendapatkan uang yang sedikit itu. Itu yang memang dikatakan mereka langsung kepada kita, dan saya terbuka mengatakan ini. Mereka tidak butuh untuk mengasah skill mereka untuk mengikuti training-training, tapi mereka mengakses itu dan berdoa mudah-mudahan dapat untuk mendapatkan uang itu untuk membeli beras. Itu yang sekarang terjadi. Bu Nah, Eli, memang ya. Waktunya 2 menit lagi ya, Bu. Oke, Pak. Oke. Jadi saya memang sangat setuju dengan semua pembicara yang terdahulu bahwa tidak boleh kita saling menyalahkan satu sama lain. Tapi perlu pemerintah membuat peraturan baru khusus COVID. Kalau tadi Bu Endang mengatakan Perpu, saya agak surprise gitu kan, itu sangat keras. Tapi kami tadinya ada berpikir seperti itu, tapi bersyukur Bu Endang langsung menyampaikan Perpu karena itu adalah hal yang sangat berat dan besar sekali. Tapi saya sangat setuju apabila pemerintah membuat ada peraturan baru khusus untuk penanganan COVID terutama atau teristimewa kepada buruh-buruh yang dirumahkan, di PHK, dan buruh-buruh informal lainnya. Ya, demikian buat sementara, Mas. Baik, terima kasih Bu Eli. Sangat jelas bagaimana kondisi dihadapi oleh rekan-rekan pekerja atau buruh saat ini, juga ekspektasi mereka ya terhadap pengusaha maupun juga kepada pemerintah. Iya, Mas, ya. Baik, dengan demikian selesai sudah sesi pertama kita tentang sesi paparan. Kita segera lanjut pada sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Saya akan menyebutkan nama-nama penanya pada sesi tanya-jawab kita. Jadi kita berikan kesempatan yang pertama kepada Ibu Esther Natalia dari PT Surya Madistrindo, subsidiary dari PT Gudang Garam. Bu Esther, dipersilahkan Bu Esther untuk bertanya. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Jelas Mbak, silahkan. Oh iya. Bisa Mbak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya CHRP 50. Saya bertanya ini mewakili teman-teman satu komunitas. Sebenarnya di perusahaan kami tidak ada kendala pun selain hanya berdampak karena namun di perusahaan kita sudah berkomitmen untuk bertanggung jawab sampai 1 tahun ke depan sampai akhir Desember ini untuk salary dan namun tadi itu membantu teman-teman saya yang hari ini bekerja di manufacturing karena dari mereka yaitu yang Bapak Ibu sempat bicarakan di awal, mereka itu hanya dikasih informasi bahwa perusahaan tidak mampu membayar sehingga harus dibayar 50% bahkan dicicil. Nah, terkait dengan pertanyaan itu saya butuh jawabannya sih Pak, Bu, supaya apakah yang bisa dilakukan sama karyawan agar tidak tidak di PHK gitu, atau sejauh mana sih karyawan itu bisa mengerti dan juga mempertaruhkan apa yang sebaiknya mereka lakukan gitu. Karena sejujurnya banyak sekali karyawan itu yang tidak mengetahui kondisi saat ini dan perusahaan juga tidak terbuka dengan keuangannya. Hanya tahu kalau untung dan rugi itu di akhir dengan melihat status bonusnya. Nah, tolong dibantu Bapak Ibu, apakah benar bisa mencicil gaji selama masa COVID ini termasuk juga THR-nya? Itu aja. Baik. Oke, ditujukan kepada siapa Bu Esther? Kecuali kesempatan. Saya sih serahkan yang bisa menjawab Pak, karena baik. Itu sih. Oke, silakan Bapak dan Ibu panelis yang mungkin bersedia untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Bu Esther tadi. Baik, karena saya dari CRP, maka saya jawab. Halo? Ya, silakan Pak Bambang. Ya, yang bertanya dari CRP, baik. Ya, jawab saya langsung saja. Yang tadi saya dengar itu adalah gerakan sepihak dari manajemen menentukan sesuatu. Mari kita silakan diingat-ingat bahwa ada surat edaran Menaker 17 Maret 2020 nomor M3 garis miring dan sebagainya pada Romawi 2. Tadi Bu Endang sudah bacakan ini. Romawi 2 angka 4 saya bacakan. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing,
guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruhnya tidak masuk kerja. Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh. Jadi di sini ada 3 hal sebetulnya. Ada yang normatif, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jika tadi Bu Endang ya, kalau akan mengubah normatif ya Perpu. Tapi terlalu mahal ya, meskipun ini bisa dimaksudkan sebagai suatu kegentingan yang memaksa, ya menurut konstitusi. Nah, tetapi masih belum ke sana lah. Nah, jadi ini berarti melanggar ketentuan peraturan perundangan. Sebetulnya ini ada suatu referensi yang valid, karena ini referensi keluar dari katakanlah menteri yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Jadi bisa dipakai sebagai pedoman surat edaran ini. Karena memang surat edaran memang suatu pedoman, ya, meskipun tidak mengikat secara peraturan perundangan. Nah, jadi jawabnya singkat saja, apa yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah bertentangan dengan peraturan perundangan, yaitu normatif, hak normatif. Yang kedua adalah tidak mengikuti surat edaran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di dalam bidang ketenagakerjaan. Gitu. Dan saya ingatkan, saya setuju dengan Bu Endang tadi, hati-hati. Ada pasal 96 yang hidup lagi. Pasal 96 Undang-Undang 13/2003 adalah terhadap kekurangan atau pekerja merasa rugi, maka bisa melakukan tuntutan ganti rugi tanpa adanya batas daluarsa. Siap-siap ini. Jadi kalau menggugat ini sangat kuat sekali posisinya di pengadilan. Karena memang haknya bunyinya begitu. Jadi bisa mengajukan suatu permintaan ganti rugi. Pasal 96, Undang-Undang 13/2003. Ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2014 atau berapa. Ya, begitu. Baik, itu jawaban singkat saya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita segera lanjut kepada penanya kedua. Saya beri kesempatan kepada Pak Budi Trisna dari CRP 42 dari National Taiwan Normal University. Silakan Pak Budi Trisna. Halo Mas Ari, dengar suara saya? Jelas Mas, silakan. Oke, siap. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Trisna dari CHRP 42. Sebenarnya pertanyaan saya ini sudah disampaikan oleh presentasi Pak Bambang. Pak Bambang mempresentasikan sangat detail sekali mengenai angka bantuan pemerintah terhadap isu pandemi COVID-19 ini. Nah, dari rekan saya yang bekerja di bidang pariwisata, mereka banyak sekali sekarang mengalami unpaid leave dan pemutusan hubungan kerja. Nah, sedangkan dari report yang saya lihat itu dari salah satu konsultan HRD ke Howard mengatakan bahwa dari beberapa negara mereka rata-rata pemerintahnya memberikan subsidi untuk pekerja-pekerja di negara mereka. Namun di Indonesia saya melihat anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan COVID ini sangat besar sekali, namun tidak ada rincian untuk membantu secara real pekerja yang mereka pendapatannya UMR dan mereka yang kena PHK. Nah, menurut Ibu Endang, apakah akan ada kebijakan yang akan diaplikasikan untuk membantu pekerja-pekerja pariwisata atau bidang pekerja lainnya? Jika ada, itu kapan dia akan diaplikasikan? Dan jika belum, apakah ada mengarah ke sana? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Trisna. Jadi ditujukan kepada Bu Endang. Silakan Bu Endang diberikan tanggapannya. Iya Pak Trisna, sampai saat ini saya belum melihat ada kebijakan seperti itu. Mungkin Bu Haini juga bisa bantu, Bu. Ya. Dirjen ya. Silakan Bu Haini. Ya. Baik, terima kasih Pak Krisna. Jadi terkait pertanyaan Bapak, memang pemerintah melakukan berbagai intervensi ataupun kemudahan-kemudahan agar bisa mengatasi, agar perusahaan bisa menanggulangi COVID ini dari berbagai sisi. Nah, antara lain tadi sebenarnya dalam paparan saya sudah sampaikan, ada intervensi yang diberikan kepada perusahaan. Jadi memang tidak secara langsung kepada bantuan misalnya tadi menyinggung
apa usulan Pak Bambang juga tentang subsidi upah dan juga mungkin subsidi lain-lain, memang tidak seperti itu. Akan tetapi adalah kemudahan pengusaha untuk mengajukan kredit dan sebagainya, kemudian PPh dan sebagainya, itu ada beberapa. Terus terang, memang sampai saat ini tidak ada langsung untuk memberikan kepada pengusaha melalui misalnya, kepada pekerja melalui pengusaha. Jadi sekaligus juga ini menjawab ataupun mendukung usulan Pak Bambang tadi, bahwa kami sendiri pun sudah menyampaikan usulan ini kepada pimpinan kami, agar dalam ratas berikutnya mungkin ini bisa dijadikan pembicaraan. Karena katanya nanti akan ada stimulus ketiga, subsidi upah, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Memang negara lain itu banyak sekali uangnya ya. Seperti kemarin saya dengarkan di G20 Kanada memberikan subsidi upah. Jadi agar perusahaan ini bertahan, kemudian pekerja tidak di PHK, itu salah satunya adalah memberikan subsidi upah. Ini pun sudah kami usulkan lewat pimpinan kami. Saya terus terang ya secara organisasi tanggung jawab saya ini sudah saya sampaikan berkali-kali, tapi mungkin begitu pembicaraan secara komprehensif, nah ini dilakukan dengan mungkin kebijakan-kebijakan yang lain. Oke, Bu Yani, kalau saya boleh potong, Bu. Halo, Bu. Iya, Pak. Ya, kalau saya boleh potong, kan sekarang pemerintah kita sedang gencar-gencarnya mempromosikan program prakerja, di mana menurut saya itu program sangat bagus sekali. Tetapi dengan situasi yang seperti ini, apakah tidak bisa untuk langsung ditindaklanjuti, arahnya untuk jangan prakerja lagi, tapi lebih fokus bagaimana menyelamatkan para pekerja-pekerja yang saat ini kena dampak. Boleh saya langsung Pak Ari? Silakan Bu, silakan. Ya, jadi terkait prakerja, mungkin juga Pak Bu Eri, terima kasih masukannya. Perlu tolong juga dapat dimengerti bahwa melalui Kementerian Tenagakerjaan, Kementerian Tenagakerjaan itu tidak bisa memberikan bantuan langsung ya berupa uang. Ya. Nah, memang prakerja ini PMO-nya itu ada PMO, ada Direktur Eksekutif Khusus PMO. Jadi dikoordinir oleh Kementerian Keuangan. Jadi karena memang tahun 2019 perencanaan ini adalah memang pada kondisi normal. Tapi ketika situasi COVID terjadi, tadi saya disampaikan di depan, maka skema prakerja ini dirubah dengan memberikan insentif kepada pekerja, yaitu yang 600 kali 600.000 dikali 4 plus 1 juta dan plus 150.000. Jadi totalnya 3.550.000. Yang sebelumnya sebenarnya itu anggarannya hanya sebesar 10 triliun. Sekarang sudah ditambah. Jadi, melalui Kementerian Tenagakerjaan memang tidak bisa memprogramkan bantuan langsung uang. Nah, yang dikategorikan sekarang sebagai social safety net yang sejumlah 110 triliun itu adalah bantuan-bantuan sosial yang memang regulasinya ada khusus kepada mereka yang tergolong pada tidak mampu atau miskin dan di bawah data DTKS tadi dan data terpadu kesejahteraan sosial tadi dalam DTKS. Tetapi dalam hal ini pekerja tidak bisa dimasukkan di dalam skema prakerja yang dalam bentuk uang total. Begitu Pak. Tapi usulnya sebenarnya usulan-usulan untuk memberikan bantuan kepada pekerja itu sudah sering kami sampaikan ya. Tetapi memang yang bisa dilakukan melalui Kementerian Tenagakerjaan adalah pekerja tadi. Jadi kita lagi memang tidak bisa memberikan bantuan langsung uang. Nah, sedangkan prakerja ini pun ditangani oleh PMO, khusus ada namanya project manajernya yang di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian. Itu Pak Krisna. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Semoga segera solusinya ya Bu ya, karena kasihan teman-teman kita yang pekerja pariwisata
mereka bingung untuk keluarga mereka dan diri mereka sendiri, Bu. Oke, terima kasih Mas Trisna. Kita cukupkan dulu dari Mas Trisna ya. Kita lanjut kepada Saya boleh ada menambahkan sedikit, Pak, karena tentang pariwisata tadi, kebetulan memang dari Kementerian Pariwisata, termasuk Pak Menteri juga meminta kiranya ada relaksasi untuk iuran BPJS, kesehatan dan ketenagakerjaan. Nah, inilah solusi yang sebenarnya juga sebenarnya melalui pengusaha, tetapi manfaatnya kepada pekerja. Saat ini sedang dilakukan proses administratif regulasinya, yaitu relaksasi terhadap pembayaran iuran JKK dan JKM. Artinya tidak mengurangi manfaatnya kepada pekerja, akan tetapi relaksasinya seperti apa? Yaitu pengurangan terhadap jumlah iurannya. Jadi iuran yang akan dibayarkan, gitu ya. Karena kalau membebaskan itu tidak bisa. Sektor pariwisata itu minta untuk dibebaskan. Tidak bisa. Ini melanggar peraturan kalau dibebaskan. Karena ketika tidak bayar iuran berarti tidak peserta. Maka ini akan ada nanti relaksasi lagi untuk BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan JKK dan JKM-nya. Ini akan ada satu regulasi baru. Jadi bukan merevisi regulasi yang ada, tetapi membuat regulasi baru. Jadi ini juga sedang dipersiapkan. Maaf, saya juga boleh menyampaikan ya tentang tadi soal THR. Tadi ada juga pertanyaan Mbak Esther. Jadi tadi Pak Bambang sudah menjelaskan. Intinya sebenarnya adalah THR itu wajib bagi pekerja. Seharusnya pada saat awal ini sudah direncanakan oleh perusahaan bahwa THR saat THR adalah hak bagi pekerja yang bekerja minimal 1 bulan dan bekerja secara terus-menerus. Jadi ini sebenarnya sudah harus dirancang. Nah, THR ini pun tentu ini juga kami bicarakan. Ibu Menteri memimpin langsung lembaga kerjasama tripartit nasional yang beranggotakan pimpinan-pimpinan atau perwakilan dari serikat pekerja. Pada tanggal 10 April dan 13 April, sidang lembaga kerjasama tripartit nasional sudah berlangsung, dipimpin langsung oleh Ibu Menteri, dan ada beberapa catatan-catatan kesepakatan bagaimana THR, kemudian tentang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini juga sudah dibicarakan langsung. Dan Ibu Menteri pun sudah memimpin juga beberapa rapat bersama dengan pengusaha dan juga teman-teman kita serikat pekerja. Jadi mengupayakan dialog-dialog yang efektif agar penanggulangan COVID ini bisa juga menjadi perhatian bersama, dan tentu kepada pemerintahlah kebijakan-kebijakan yang afirmatif yang harus dilakukan. Nah, termasuk pertemuan hari ini menjadi catatan kami juga, ada 2 tadi usulan-usulan yang akan kami sampaikan dari pembicara tadi. Demikian kira-kira Pak Eri, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hayani. Kita lanjut kepada penanya berikutnya. Kita beri kesempatan kepada Bapak Fernandi Mahendra Susila, CRP 41, Barisan Hukum OAJ. Silakan Pak Fernandi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ari untuk kesempatannya. Pertanyaan saya mungkin saya langsung tunjukkan saja kepada Bu Hayani. Tadi kebetulan yang memang sudah membahas soal THR juga, Bu. Jadi kan memang di surat edaran yang ada itu kan kita bicaranya dikatakan upah ya Bu ya, dan sayangnya memang ada beberapa yang menerjemahkannya sebagai letterlock sekali bahwa itu kan upah. Kalau THR kan beda gitu loh. Nah, bagaimana dengan kondisinya kalau misalnya ada satu pertanyaan saya lebih ke perusahaan yang memang secara bisnisnya ini agak lesu ya Bu ya, gitu, sehingga kalau tadi Bu Eli katakan harusnya sudah direncanakan atau sudah dianggarkan dari tahun-tahun bulan-bulan sebelumnya, memang idealnya seperti itu, tapi bagaimana dengan kondisi perusahaan tidak bisa seperti itu. Nah, akhirnya saya melihat ada praktek perusahaan yang tidak mampu untuk membayar THR secara penuh. Nah, untuk itu apakah memang bisa dilakukan? Apakah perlu ada izin dari instansi tenaga kerja tertentu, ataukah memang cukup kesepakatan di dalam perusahaan saja? Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata memang harus ada izinnya, itu kemana perusahaan itu harus mengurus dan persyaratannya apa saja yang harus disertakan, Bu? Gitu loh. Karena saya juga melihat teman-teman menemukan juga praktek di lapangan yang kebetulan kita berdiskusi sama praktisi juga di industri,
yang menyampaikan bahwa ada perusahaan juga yang menerapkannya, oke THR kita bayarkan penuh, tapi selama 6 bulan ke depan upah dipotong 20%. Itu juga ada Bu kondisi seperti itu. Jadi karena demi supaya THR bisa dibayar penuh, akhirnya upah bulanannya jadi dikorbankan. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti itu, kira-kira gimana ya Bu? Aturan mainnya sebetulnya kalau yang tadi Ibu katakan sudah ada diskusi. Nah, dari diskusi itu sendiri apa Bu? Ini outputnya, apakah memang ada mekanismenya yang harus kita lakukan sebagai dari perusahaan? Dan apa saja persyaratannya Bu? Kurang lebih seperti itu Bu Hayani. Terima kasih. Jelas, terima kasih Pak Fernandi. Silakan Bu Hayani bisa diberikan tanggapan. Jadi Pak Fernandi, pertama dalam ini kita bicara dalam kondisi pandemik ya, mengatasi pandemik. Jadi dampaknya kepada perusahaan. Jadi ini bukan kondisi yang diinginkan semua pihak. Jadi demikian juga kalau dilihat dan dipandang dari sisi pekerja. Kondisi dan dampak COVID ini juga bukan diinginkan oleh pekerja. Jadi alasan ini tidak bisa dikategorikan sebagai kesalahan pekerja. Ini saya kaitannya dulu dengan upah ya, nanti baru THR. Jadi nggak bisa dikategorikan sebagai kesalahan pekerja. Beda dengan kondisi normal ya. Nah, oleh karena itu upah mungkin yang semula disepakati, bila akan dilakukan perubahan maka harus dilakukan kesepakatan. Jadi saya terus terang, tadi Pak Bambang nih terima kasih Pak Bambang juga mengingatkan juga Bu Endang. Soal kesepakatan tuh akhirnya larinya ke negosiasi. Jadi begini, kita harus mengedepankan sebenarnya dalam kondisi saat ini yang harus diutamakan adalah kepercayaan dan komunikasi yang baik. Beda dengan kondisi-kondisi normal. Jadi kalau kondisi sekarang semua harus memahami kesulitan pengusaha, kesulitan pekerja. Itulah sebabnya lahir butir 2.4 tadi. Jadi kami tidak ingin ini jadikan alasan pengusaha sewenang-wenang. Jadi jangan ngambil kesempatan karena seperti ini, wah udah semua kita PHK aja karena kita nggak mampu. Tolong ingat bahwa perusahaan itu berproses dan tidak sekonyong-konyong langsung sekarang ini terjadi sesuatu langsung mengambil keputusan sendiri. Artinya, mari kita lihat, mungkin Bu Endang masih ingat nih Pak Bambang, ada dulu surat edaran menteri yang sekarang masih pas. Jadi hindarkan PHK. PHK terus dihindarkan, ada cara-cara lain. Jadi jangan melulu mikirnya kurangi upah pekerja, kurangi ini, tolong jangan itu. Tapi ada mungkin fasilitas-fasilitas selama ini yang diberikan kepada pimpinan top level manajemen dan sebagainya yang sudah level tinggi, mungkin jangan diprioritaskan dulu misalnya. Jadi ada langkah-langkah, jadi nggak sekonyong-konyong mikirin soal upah kerja potong aja, THR jangan dibayar, tidak begitu. Tetapi pasti memprioritaskan dulu mana sih yang harus saya lakukan. Jadi misalnya gini, mengurangi upah fasilitas top manajemen tingkat atas. Tapi ditunda dulu, misalnya nanti akan dibayarkan pada kondisi situasi tertentu. Untuk agar jangan menyengsarakan mereka-mereka yang mengeluarkan keringat untuk mengeluarkan produksi yang memang menjadi kinerja perusahaan misalnya. Kemudian apa? Tadi mengurangi shift kerja, jam kerja. Jadi langkah-langkah itu dilakukan dulu. Nggak serta-merta upah. Nah terkait THR, nah kita jadi kalau saya akan membacakan beberapa putusan dari sidang tripartit ya. 13 April disepakati tentang THR. Pertama, bahwa perusahaan wajib membayar THR. Tadi Pak Bambang juga sudah mengatakan. Apabila perusahaan yang terdampak tidak mampu membayar THR yang dibuktikan dengan laporan keuangan secara transparan kepada pekerja, maka kata bla 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 gitu ya. Nah, ini yang kami harapkan bisa terjadi. Jadi tidak serta-merta langsung mengatakan tidak mampu. Itulah perlu dibuka dialog dengan teman-teman kita serikat pekerja. Begini loh kondisinya. Jadi nggak serta-merta langsung, dah kamu THR, saya bayar THR, tapi upah 50%. Tidak begitu. Nah, jadi terkait THR ini juga rencananya, ya saya baru mengatakan di awal begini rencananya, kami sudah menyiapkan draft. Tetapi ini masih dikoordinasikan juga dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian. Karena apa? Karena kita harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Untuk LKS Tripartit Nasional,
kita sudah mendapatkan posisinya, ya. Jadi sedang disusun. Jadi tidak kesepakatan itu terjadi atas tahu sama tahu tadi ya, bicarakan kalau memang merugi seperti apa meruginya. Tetapi jangan sampai prinsipnya adalah THR itu adalah wajib, itu adalah hak pekerja, itu prinsipnya. THR adalah hak pekerja yang diberikan sesuai regulasi tentu ya, sesuai dengan gaya keagamaannya. Bisa saja mungkin nanti yang untuk Natalan nanti tunda dulu ya kan, yang sekarang untuk Lebaran. Nah, cara-cara itulah yang harus dibicarakan bersama. Kira-kira seperti itu Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, maaf Pak Ferdinand. Ya. Terima kasih Bu Hayani. Moga-moga sudah menjawab ya Pak Fernandi ya, supaya kita bisa kasih kesempatan kepada teman-teman yang lain. Ini udah banyak yang ngantri juga Pak soalnya Pak. Baik, kita beralih kepada penanya berikutnya. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Saibani Harjono, dosen MM Unika Atmajaya. Silakan Pak Saibani. Terima kasih Pak Ari. Pertanyaan saya kepada Ibu Hayani. Di perusahaan khususnya perhotelan itu banyak tenaga kontrak yang kemudian di PHK dengan alasan force majeure. Jadi pertanyaannya apakah memang ini dibenarkan? Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bu Hayani. Ya, terima kasih Pak, kami juga sudah mendengar itu. Tetapi kalau karena dampak COVID di PHK itu tidak benar Pak. Ya, tolonglah dilihat. Kalau memang pekerja-pekerja kontrak itu memang sudah berakhir masa kontraknya, tidak dilanjutkan. Dan begitu cara-caranya. Jadi bukan mendahulukan, jadi bukan langsung mem-PHK karena COVID. Saya yakin dan percaya bahwa perusahaan itu sedemikian rupa hati-hati sekali mengambil langkah. Nah, jadi saya yakin dan percaya juga tidak serta-merta putusannya langsung karena pekerja kontrak, karena pekerja ini banyak pekerja kontrak itu saja langsung di-PHK. Tolong diperhatikan, Mas. Sepanjang PHK-nya itu memang diberikan haknya, ya tentu ini diperbolehkan ya Pak ya. Jadi kami itu harus tetap didahului dengan komunikasi. Jadi tidak serta-merta. Inilah cara-cara yang terbaik pada posisi kita sekarang ada pandemi ini. Semua dibicarakan. Jadi tidak seperti kami mendapatkan informasi dan saya langsung cek kepala dinas, mereka langsung kasih official letter Anda di PHK. Jangan seperti itu. Berikan penjelasan, ya, berikan pemahaman. Nah, itulah sesuatu yang keputusan yang mungkin akan pahit, tetapi ketika dibicarakan secara baik-baik dan mungkin masih ada harapan itu akan lebih baik. Jadi secara tegas adalah saya mengatakan bahwa karena alasan COVID mem-PHK itu pekerja kontrak itu saya pikir bukanlah sesuatu yang sangat simpatik, tidak simpatik ya cara-cara penelitian. Tetapi ketika dilakukan komunikasi, pemahaman akan dimengerti. Jadi diperhatikanlah mana yang memang kontraknya sudah selesai, jangan dilanjutkan. Seperti itu. Terima kasih Bu Hayani. Ya Pak. Pak moderator, apakah boleh saya berkomentar? Dengan senang hati Bu, silahkan Bu Endang. Terima kasih Bu Dirjen. Saya mengomentari begini. Terhadap pekerja PKWT atau kontrak tidak dapat di PHK antar waktu. Nah, ini kan menyulitkan kalau memang dalam masa sulit ini, masalah force majeure, tentunya seharusnya diperbolehkan untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja kontrak itu tadi sebelum waktu. Saya pikir itulah juga termasuk diskresi yang harus dilakukan ini. Kalau tidak, kalau kita bertahan kepada norma yang ada, ini tidak menyelesaikan masalah kan? Ya kalau pekerja kontraknya hanya sedikit, kalau itu banyak kan itu akan memperburuk keadaan perusahaan. Saya pikir. Terima kasih. Ya Bu, setuju saya kalau soal begitu ya. Tapi maksud saya jangan langsung menjadikan alasan karena COVID maka pekerja kontrak ini kita diputuskan gitu ya. Tadi kan ada langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Komunikasi itulah yang pertama sangat betul. Nah, ketika haknya diberikan dan pekerja itu memahami, saya kira semua juga mengerti kok kondisi ini. Gitu. Apalagi kan ini bukan kesalahan si pekerja, bukan juga kan kesalahan pengusaha. Ya, Bu Endang.
Iya Bu Dirjen. Saya menggarisbawahi bahwa dalam hal ini kedua belah pihak harus tetap mengutamakan itikat baiknya. Jadi jangan mumpung-mumpung suasana COVID ini jadi seperti itu catatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Endang dan Bu Hayani. Kita lanjut kepada penanya berikutnya, Bapak dan Ibu. Ada Ibu Anak Agung Dewi Intan Parwati dari CRP 50, PT Car Powership Indonesia. Silahkan Bu, disampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Ari. Pertanyaan ini sebenarnya sebagian sudah dijawab oleh Ibu Hayani, tapi saya juga ada beberapa yang pertanyaan, terutama terutama di perusahaan tempat saya bekerja itu ada tercetus ide untuk melakukan unpaid leave, tapi tetap kita membayarkan hak-hak normatif yang lain, BPJS ataupun pajak. Nah itu kita tetap bayarkan karena memang itu sudah tertera di agreement karyawan. Nah, apakah unpaid leave ini bisa dijadikan satu alasan untuk tidak membayar gaji karyawan gitu? Pertanyaannya bisa mungkin dengan Ibu Hayani. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mbak. Silakan Bu Hayani memberikan tanggapannya Bu. Ya ini Bu Anak Agung Dewi Intan. Bu, sebenarnya istilah unpaid leave itu karena kita bikin terminologi bahasa Inggris ya. Istilah ini kan memang sering diartikan sebagai cuti tidak berbayar ya kan? Cuti tidak berbayar sebenarnya tidak dikenal di peraturan perundangan yang Ibu katakan tadi, tetapi cuti yang berbayar misalkan yang melaksanakan kedinasan dan sebagainya. Jadi tidak dikenal sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah apakah ini bisa dijadikan alasan tidak diberikan upah gitu ya. Nah, walaupun diberikan hak-haknya apa tadi BPJS Ketenagakerjaan, apalagi tadi Bu ya, saya lupa. Nah, ada taktik juga Bu. Di perusahaan saya juga mendapatkan informasi. Jadi mereka bikin unpaid leave aja begitu kan, dengan alasan lama-lama nanti udah nggak dipekerjakan lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita kaitkan Bu dengan SE di butir 3-4-nya. Jadi kalau perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha dan sebagainya, tetapi kalau mereka masih bekerja, itu kan terus mendapatkan upah ya. Nah, kemudian juga yang pertama yang harus dilakukan adalah saya katakan bahwa ini tidak boleh dijadikan alasan. Jadi taktik itu Bu, saya tahu banyak perusahaan mengatakan udah unpaid leave aja dulu, tapi tidak ada dikenal soal unpaid leave ini. Itu yang saya bisa sampaikan Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih atas paparannya. Ya, baik, semoga jelas ya Mbak. Kita lanjut kepada penanya berikutnya, kepada Ibu Susi Meldiawati dari PT Pegadaian. Silakan Bu Susi Meldiawati. Ada Bu Susi? Meldiawati. Susi Meldiawati. Oh ya. Panggilan kedua kepada Ibu Susi Meldiawati, ada Bu Susi? Tanggapan. Panggilan ketiga pada Bu Susi Meldiawati. Ada Bu Susi? Oke, kalau tidak ada, maka sesuai dengan kesepakatan kita lanjut kepada penanya berikutnya ya. Penanya berikutnya adalah dari Bapak Tony Sugianto, Magister Hukum Universitas Atmajaya. Silakan Bapak Tony Sugianto. Pak Tony ada Pak Tony? Oke. Panggilan kedua, Pak Tony, Pak Tony Sugianto hadir? Ada? Tidak ada. Panggilan ketiga kepada Bapak Tony Sugianto. Karena belum ada tanggapan juga, saya akan lanjut kepada penanya berikutnya. Bapak Renaldi Sindunata dari PT Haleyora Powerindo. Ada Pak Renaldi? Ada, terima kasih Pak. Ya, jelas Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak sekalian. Selamat siang, salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Saya mau menanyakan, sebenarnya sudah ada jawaban sih, tadi saya mendengarkan dari Bu Hayani
terkait masalah COVID ini bukan menjadi alasan untuk mem-PHK tenaga kerja. Tapi Pak Bambang juga menyampaikan bahwa bila itu harus tetap di PHK, bisa dikatakan bahwa itu termasuk force majeure dan bisa diberikan 1 kali undang-undang. Menjadi pertanyaan saya, berarti COVID ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mem-PHK tenaga kerja. Bila perusahaan tersebut sudah tidak sanggup untuk membayarkan gaji, otomatis kan harus di-PHK untuk mengurangi beban overhead perusahaan tersebut. Apakah bisa dikatakan bahwa PHK tersebut bila tidak bisa katakan bahwa COVID ini sebagai alasan, bila harus menggunakan force majeure 1 kali undang-undang, ada nggak landasan bahwa bisa dibayarkan 1 kali undang-undang, dan bisa nggak dikatakan bahwa PHK karena COVID itu PHK karena tanpa kesalahan, yang tetap karena di undang-undang bisa dikatakan sebagai PHK tanpa kesalahan, diberikanlah 2 kali undang-undang. Terima kasih, mungkin itu pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Oke, Pak Rinaldi, silakan Bapak dan Ibu panelis yang berminat memberikan tanggapan. Baik, saya jawab. Jadi, oke. Ini melihatnya begini. Sedangkan untuk membayar penuh 1 kali saja alot, karena menyangkut cash flow tadi, uang yang tidak sedikit, apalagi PHK tanpa kesalahan, gitu. Apalagi PHK tanpa kesalahan. Dalam hal ini tentu dari segi perusahaan akan menggunakan suatu pendekatan expenses yang sekecil-kecilnya begitu. Nah, karena memang alasannya jelas, saya kira menjadi terang benderang bahwa semua orang juga mengetahui kenapa itu tidak dilanjutkan hubungan kerja, ya, itu karena situasi seperti ini. Nah, kalau kemudian di PHK tanpa kesalahan, tidak ada alasannya. PHK tanpa kesalahan itu sudah ada pakemnya, karena meninggal dunia, kemudian karena mencapai usia pensiun, gitu kan, karena merger, akuisisi, yang seperti itu sudah ada diatur dalam undang-undang. Jadi kalau mem-PHK tanpa kesalahan tidak ada alasannya, nggak bisa. Seperti itu. Ini, jadi dari seperti itu. Jadi di dalam sistematika Undang-Undang 13/2003 itu sudah sangat sistematis. Dari pasal 150 sampai dengan 172 itu sudah diatur PHK alasan ini, itu, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi tidak bisa seperti itu, karena tidak ada alasannya. Jadi yang memang pas sekali adalah berdasarkan pada force majeure. Gitu. Jadi terpaksa hubungan kerja tidak dapat lanjut, alasannya apa? Alasannya adalah memang situasi dari COVID-19. COVID-19 adalah force majeure. Itu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dari Bapak dan Ibu lainnya, mungkin ada tanggapan dari Bu Endang atau Bu Hayani, Bu Eli? Ya, memang undang-undang membenarkan untuk melakukan PHK dalam keadaan force majeure itu sudah diatur di dalam pasal 164 Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu saja. Terima kasih. Baik. Bu Hayani ada tambahan mungkin, Bu? Iya, sama saja Pak. Jadi artinya dalam hal ini tentu perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja buruhnya, maka ya tentu berlaku ketentuan PHK dalam regulasi. Maka sekarang apa alasannya kan gitu ya? Kalau tanpa kesalahan memang dalam kondisi pandemi ini perusahaan pekerja bukan tidak bersalah gitu ya. Tetapi kan harus tahu bahwa perusahaan terdampak. Makanya tadi force majeure itulah yang dijadikan sebagai alasan. Artinya proses-proses seperti ini juga yang penting bukan aji mumpung gitu loh, bukan aji mumpung aja gitu. Yang ketidakmampuannya itu kan harus karena proses produksinya sudah tidak sebagaimana biasanya lagi, tidak ada bahan-bahan mentah yang bisa diolah lagi dan sebagainya. Itu alasan lainnya. Jadi bukan juga karena efisiensi dan sebagainya. Baik, itu Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian.
kita lanjut kepada penanya berikutnya dari Bapak Laude Haris, Magister Hukum Universitas Atmajaya. Silakan Bapak Laude Haris. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya tujukan ke tiga panelis, tiga narasumber, yaitu Pak Bambang, Ibu Eli, sama Ibu Hayani. Karena Ibu Silva tadi saya pikir udah sepakat dengan adanya ketentuan 164 mengenai force majeure. Kan dari tadi memang disebutin, apalagi judul dari seminar ini, bahwa perlindungan hak-hak normatif. Kita nyatakan hak normatif, tentu harus kita mempunyai landasan kuat apa yang menjadi dasar kita untuk berbicara masalah hak-hak normatif pekerja. Memang dari tadi disinggung, atau pandemi ini disebut force majeure, tapi nggak menunjuk secara langsung dasar hukum mana yang tepat. Karena perusahaan membutuhkan dasar hukum yang tepat dalam mengambil keputusan ini. Kalau dengan perundingan, ya masa PSBB juga dilarang untuk ketemu, untuk berunding, itu perusahaan bisa didenda 100 juta. Tentu jadi problem tersendiri untuk perusahaan. Nah, rata-rata semua perusahaan butuh landasan yang kuat, kira-kira apa yang menjadi landasan. Nah, di sini kalau Ibu Silva tadi sebenarnya sudah termasuk dengan pertanyaan saya. Jadi saya mau tanya untuk panelis lain, kira-kira dasar hukum yang tepat kalau perusahaan mau, contohnya mau melakukan PHK, menurut Pak Bambang tadi bayar 1 kali 156. Sebenarnya ini 164 ayat 1 ya. Saya bacakan dulu, saya mau tanya kira-kira panelis yang lain setuju atau enggak kalau perusahaan itu memperlakukan 164 ayat 1 ya. Saya bacakan 164 ayat 1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa dalam kurung force majeure dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 156 ayat 4. Saya mau tanya ke Baik, pertanyaannya Pak Laude. Silakan Pak. Tiga panelis untuk memberikan pendapat mengenai dasar hukum 164 ayat 1 terkait force majeure ini, kira-kira bisa dijadikan dasar oleh perusahaan atau tidak? Baik, terima kasih Pak Laude. Silakan Bapak dan Ibu panelis memberikan tanggapannya. Saya jawab ya, saya jawab. Saya salut pada Pak Laude karena cermat sekali. Pak Laude ini ada di kelas magister hukum, di kelas saya juga. Dia advokat ya. Oke. Jadi begini, memang kalau kita di 164 itu oke, kita sekarang pergi ke detail sekarang. Di 164 itu memang judulnya perusahaan harus tutup. Nah ini. Tutup bisa karena rugi terus-menerus 2 tahun dengan bukti dan sebagainya, atau tutup dengan cara force majeure, dan juga satu lagi yang favorit, tutup karena efisiensi. Jadi efisiensi itu ditegaskan oleh putusan MK ya, bahwa harus tutup total dan selamanya. Baru boleh melakukan efisiensi, seperti itu. Dan itu 2 kali kalau efisiensi. Di ayat 3, pasal 164. Nah baik, kembali ke tadi. Memang kalau memenuhi seperti tadi, tidak bisa melakukan, karena perusahaan ternyata masih buka, masih operasional. Inilah ketelitian advokat ini di sini, gitu ya. Gini Saya Pak, ini salut kan juga. ketentuan PSBB ini yang mewajibkan perusahaan untuk tutup. Ini walaupun nanti pengertian sementara atau selamanya, ini juga kita belum tahu ya. Tapi PSBB ini menjadi syarat, salah satu syarat di situ dia terpenuhi, perusahaan tutup juga. Gitu. Begini, Bang Aris, begini. Iya, boleh dilanjut Pak. Ketika dilakukan PHK, kan perusahaan belum tutup nih pada prakteknya. Jadi kita sekarang Gini Pak, sebenarnya kita sebelum diberlakukan PSBB juga, berlaku di DKI tanggal 10, itu kita dari Februari, itu 10 Maret, kita dari Februari itu sudah dilarang untuk ke kantor. Sudah tidak melakukan aktivitas di kantor. Jadi sudah kerja dari rumah, Pak. Itu. Ya, tapi yang namanya perusahaan itu kan badan hukum, PT. Tutup itu ada aturannya kan. Nah, saya ke sana, mau tidak mau, gitu loh. Jadi beda ya, tidak melakukan operasional dan tutup. Kalau tutup pasti tidak operasional. Tapi tidak melakukan operasional belum tentu badan hukumnya tutup, kan gitu. Nah, jadi kalau mau pergi ke yang legalitas ya ke situlah, ke sana, gitu kan, gitu. Nah, jadi kalau kita mau ke arah yang betul-betul hukum murni dan sebagainya, kronologinya seperti tadi, kait mengaitnya. Jadi untuk dapat melakukan
PHK karena alasan force majeure, seperti misalnya kasus tsunami di Aceh. Iya, kan dihempas gelombang, tutup, perusahaannya udah nggak ada lagi di bumi. Nah, itu karena force majeure. Tapi ini kenyataannya memang perusahaan masih ada, cuma tidak operasional. Nah, apakah operasional secara permanen? Silakan operasional secara permanen, tapi belum tutup ya perusahaan badan hukumnya yang belum tutup ya masih ada badan hukumnya. Tidak bisa dikategorikan sebagai bahwa itu tutup. Nah, memang sayangnya di Undang-Undang 13/2003, baik di bagian penjelasan tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan force majeure. Nah, oke lah. Jadi sejauh ini memang yang terjadi. Jadi ini kan bergerak dari fenomena yang terjadi dan aturan hukum yang betul-betul lurus-lurus lah seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini yang berlaku adalah merasa bahwa tidak mungkin melakukan kegiatan bisnis, gitu kan? Dan tentunya SDM-nya ini akan diapakan dan sebagainya. Tentu melalui kajian cost and benefit analysis, ya, itu kemudian perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK terhadap sebagian, saya kira, tidak 100%. Jadi untuk fungsi-fungsi yang tidak terlalu penting, mungkin akan cenderung ditutup. Nah, yang paling dekat, paling memungkinkan alasannya memang force majeure, seperti tadi. Karena kalau PHK tanpa kesalahan harus ada cantelannya. PHK tanpa kesalahan itu antara lain karena pensiun, karena mencapai usia pensiun, ya, karena meninggal dunia, usia pensiun, atau karena sakit yang terus-menerus, seperti itu. Itu yang tidak tanpa kesalahan, atau merger akuisisi, gitu, seperti itu. Itu jadi situasinya memang ini situasi darurat, ya, begitu. Itu jawab saya. Pak Bambang kira-kira setuju nggak kalau perusahaan itu menjadikan 164 ayat 1 itu sebagai dasar? Tidak 100% benar sih. Kalau akan bicara legalitasnya di pengadilan tidak dipenuhi, salah itu, tidak bisa. Karena perusahaan tidak tutup, belum menyatakan tutup. Itu. Baik, kita coba dengar dari panelis lainnya ya. Tadi kan Pak Eri boleh masuk Pak Eri? Tadi saya kelewat. Tony. Tunggu dulu Ton. Ini panelis lain. Pak, ini lagi gilirannya Pak Haris. Jadi Pak Haris tadi menanyakan kepada 3 orang panelis. Tadi Pak Bambang sudah menyampaikan. Silakan Bu Hayani ataupun Bu Eli untuk memberikan tanggapan. Ya, saya Mas. Ya, saya kira sih jelas di situ ada di ketentuan pasal 164 ayat 3 ya. Jadi dapat uang pergantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan itu ayat 2 kali. Ayat 1, ayat 3 itu justru tidak karena keadaan memaksa. Ayat 1 ya. Iya, pengusaha. Nah, seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, itu kan perusahaannya masih ada, dan saya kira ini sekarang belum bisa disebutkan force majeure, karena tidak kolaps betul, tidak hilang bangunan-bangunannya, tidak bisa serta-merta mengingkari perjanjian atau kontrak yang sudah ada gitu. Sebenarnya dari kami sendiri, kalau serikat buruh memandang, ya buruh atau pekerja itu tetap mendapatkan hak ketika di PHK dalam situasi sekarang. Tapi kami menawarkan solusi lain ketika pengusaha ini memanggil perwakilan-perwakilan pekerja atau buruh untuk membicarakannya daripada memutuskannya sepihak. Karena saya khawatir pasca pandemi ini berlalu, perseteruan ini akan besar-besaran. Ini akan banyak sekali yang mendaftarkan gugatannya. Karyawan atau pekerja atau buruh akan bertentangan selalu dengan perusahaan karena tidak pernah mendiskusikan sebelumnya gitu. Buatlah gentleman agreement atau agreement yang tertulis juga jadi, meskipun saya kira akan ada yang berkorban untuk menemukan satu hal yang membuat win-win solution itu nggak boleh ngotot satu sama lain. Pengusaha juga tidak boleh ngotot, serikat buruh juga atau buruh juga tidak boleh ngotot. Yang penting mereka membicarakannya satu sama lain dan itu tidak mengingkari juga gitu. Itu yang missing di sekarang yang kita lihat. Coba saya tanggapin sedikit ya. Haris, rasanya untuk sementara saya sebagai moderator harus membatasi karena kita belum mendengarkan pendapat dari panelis yang ketiga yang tadi Bapak mintakan pendapatnya, yaitu Bu Hayani. Nah, silakan Bu Hayani untuk memberikan pendapatnya. Iya, jadi kami tentu berharap jika terjadi pemutusan hubungan kerja dalam situasi seperti ini, tentu hak-haknya para pekerja harus diberikan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi adalah apa dasar hukumnya?
Bisakah menggunakan pasal 164? Ini Pak Bambang juga sebagai ahli hukum juga sudah menjelaskan. Artinya adalah sepanjang perusahaan itu masih beroperasi, maksudnya tidak tutup sama sekali sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang harus yang dibuktikan bahwa mereka tutup, maka tentu mengedepankan dulu pembahasannya dengan si pekerjanya. Artinya tetap hak pekerja itu diberikan, ya. Karena secara murni soal pandemik ini tidak ada tertuang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi yang bisa digunakan adalah bahwa ketika merugi tapi perusahaannya masih beroperasi, dan begitu ya, maka tentu hak pekerja tetap diberikan. Nah, tadi sekali harga masa kerjanya juga ada dan sebagainya. Jadi ini bukan kesalahan pekerja sama sekali. Kalau pekerja nggak punya apa-apa lagi kan, tapi kalau perusahaan masih punya karena masih buka, masih ada, dan lain-lain, asetnya juga masih ada, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hayani. Saya pertegas kembali, berarti ini tidak bisa dikategorikan sebagai kondisi force major ya Bu? Pak Laude, saya Saya mau tambahkan dulu sebentar ya Bu, sebentar biar jelas.